Yo, what's up para penghuni ruang gabut, masih bersemangat? Wifi tetangga masih aman? Yuk nonton film sulap keren aja. Kali ini kita akan bahas film No You See Me 2, lanjutan dari film sebelumnya No You See Me 1. Yang belum nonton film pertamanya disarankan untuk menonton dulu supaya gak sakit perut. Oke, film ini menceritakan The Four Horsemen muncul kembali dan direkrut secara paksa oleh seorang ahli teknologi untuk melakukan pencurian yang paling tidak masuk akal. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan gorengan, air putih, kipas angin, langsung ke filmnya. Film diawali di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1984. Thaddeus terlihat membawakan acara pesulap Lionel Shred, di mana sedang diacarakan sulap yang sangat berbahaya. Lionel dirantai, dimasukkan ke peti baja dan diceburkan ke sungai. Namun naas, pesulap Lionel tidak kunjung muncul ke permukaan dan tewas. Dylan pun berteriak karena sang ayah tidak kunjung keluar dari air. Setahun yang lalu, Dylan memasukkan Thaddeus ke penjara dengan tuduhan pencurian uang. Di dalam penjara, Thaddeus berkata akan balas dendam kepada Four Horsemen. Daniel yang merasa bosan menunggu misi mencoba menemui sang mata sendirian. Ketika melakukan pencarian, dia diarahkan ke sebuah lorong bawah tanah di mana dia mendengar suara yang mengatakan bahwa penantiannya akan segera berakhir. Akan ada misi baru untuk Four Horsemen. Pergilah sekarang. Scene berpindah ke Daniel yang sedang pulang di apartemennya. Tiba-tiba di dalam ada seorang wanita asing. Wanita itu menunjukkan aksi kepala terpenggal. Akan tetapi Daniel tidak tertarik dan mengikatnya dengan tali. Dengan mudahnya wanita itu melepaskan tali dan dengan sekejap menghilang dari apartemen Daniel. Scene berpindah di mana Jack sedang main lempar kartu bersama Merit. Tiba-tiba Daniel datang dan ingin menceritakan adanya wanita asing. Ternyata wanita itu bernama Lula dan sudah ada di situ bersama dengan Dylan. Lula menggantikan peran dari Henley yang sudah keluar dari Four Horsemen. Dylan akhirnya menyampaikan misi baru, memaparkan sasaran ke Okta. Perusahaan itu akan meluncurkan ponsel generasi terbaru, di mana data ponsel tersebut dapat dicuri dan dijual di pasar gelap untuk keuntungan pribadi. Di mana acara peluncuran ponsel sedang dilaksanakan, di sana sudah ada Jack yang menyamar sebagai security. Daniel bertugas mendapatkan tanda tangan CEO Okta bernama Owen Cash. Lula menyamar menjadi koki dan membuat kerusuhan di sana. Lanjut, Daniel menyusup ke ruangan kontrol dan menjebak penjaga agar ditangkap pihak keamanan. Dan Daniel memulai aksi memasukkan harddisk persiapan aksi misi. Merit bertugas menghipnotis Owen, sang CEO. Owen yang terhipnotis membuka acara dan para horsemen pun tiba di panggung. Di sini Jack tidak tampil karena di sequel pertama Jack disetting meninggal palsu di kecelakaan mobil. Dylan bertugas mengawasi dan masih menjadi anggota FBI. Tiba-tiba saja para anggota FBI yang lain datang ke lokasi. Di saat Dylan berusaha mengulur waktu, di panggung para horsemen diserang oleh orang misterius yang membongkar penyamaran Jack yang masih hidup dan memberitahu bahwa Dylan anggota horsemen yang kelima. Dylan pun ditangkap, akan tetapi dapat meloloskan diri. Four Horsemen pun kabur melalui atap gedung dan memasuki lorong pelarian. Para horsemen bingung setelah keluar dari cerobong. Ternyata mereka berada di restoran yang berada di Macau, Cina. Padahal sebelumnya mereka ada di New York. Di sana para horsemen sudah ditunggu oleh Casey McKinney, saudara kembar Merit. Casey pun membawa para horsemen ke bosnya. Di perjalanan, Casey memberitahu bahwa yang mengacaukan acara horsemen adalah dirinya. Casey menyamar sebagai pengantar pizza dan menghipnotis Merit untuk menceritakan susunan acara horsemen dan mengacaukannya. Scene berpindah di mana Dylan sedang menunggu para anggota di lokasi yang sudah direncanakan. Tiba-tiba, Dylan ditelepon Thaddeus agar menemuinya di penjara.
Kembali ke Makau, para horsemen sudah sampai di bosnya si Casey yang bernama Walter Mabry. Ternyata sang bos Walter juga sudah berpura-pura mati seperti Jack agar dapat menjalankan bisnis tanpa diketahui orang banyak. Walter juga menceritakan cara membawa horsemen dari New York ke Makau, dimulai dari cerobong palsu, sedangkan cerobong asli berjarak 6 meter dari yang palsu. Di dalam cerobong, horsemen dihipnotis pingsan. Dibawalah mereka menggunakan pesawat ke Makau. Di sini, Walter memberikan penawaran ke horsemen untuk mencuri chip dan dengan imbalan jaminan keamanan tinggal di Makau daripada di New York menjadi buronan FBI. Sontak Jack, Mary, dan Lulu menolaknya. Akan tetapi Daniel mensetujuinya, yang menyebabkan keempat horsemen mensetujuinya juga. Dylan menemui Thaddeus di penjara dan meminta pembebasan dengan kesepakatan Thaddeus akan membantu menemukan para horsemen. Dylan pun mensetujuinya. Saat Thaddeus bebas, langsung mengajak Dylan terbang ke Makau. Kenapa Thaddeus mengetahuinya? Nanti akan terungkap pada waktunya. Mohon bersabar. Pindah ke Makau, para horsemen sedang berbelanja untuk persiapan aksi di toko sulap milik Lee dan neneknya, di mana itu adalah toko sulap tertua di dunia. Setelah itu, mereka berlatih perencanaan mencuri chip. Di sini, keahlian Jack yang diprioritaskan. Jack mengajarkan kepada teman-temannya cara menyembunyikan chip yang akan mereka curi nanti. Lalu aksi pun dimulai. Para horsemen disambut oleh promotor yang mempromosikan alat yang di dalamnya ada chip yang akan dicuri. Di dalam penjagaan sangat super ketat yang mengakibatkan kesulitan melakukan aksi pencurian. Tetapi di sini terjadi adegan yang sangat epik. Dylan dan Thaddeus sampai di Makau. Mereka mendatangi toko alat sulap yang sebelumnya didatangi keempat horsemen. Dylan melihat ada peti yang dipakai aksi terakhir sang ayah, dan Dylan diberikan jam tangan milik ayahnya dan diberitahu bahwa keempat horsemen barusan datang ke toko. Tiba-tiba Thaddeus masuk ke peti mumi dan menghilang. Tiba di saat Dylan menemukan Daniel. Di sana terjadi percakapan yang panjang di mana Daniel tidak menganggap lagi Dylan sebagai pimpinannya karena Dylan sudah membahayakannya dan teman-temannya. Tiba-tiba sang Walter datang dan meminta chip dan menghajar Daniel. Di sini Dylan datang menyelamatkan dan menyuruh Daniel kabur. Aksi pertarungan pun dimulai. Saat bertarung, Dylan mengeluarkan trik sulapnya. Namun sayang, dikarenakan banyaknya anak buah Walter, Dylan pun tertangkap dan dibawa menghadap bos. Sesampainya di sebuah kapal, ternyata Walter itu anak dari Arthur Tesler. Di sequel pertama, Arthur adalah bos perusahaan asuransi di mana uangnya dirampok di saat pertunjukan Four Horsemen. Di sini terungkap dendam masa lalu Dylan ke Arthur. Namun Arthur tidak peduli dan meminta chipnya. Dikarenakan tidak mendapatkan chip yang asli, Dylan pun dimasukkan ke dalam brankas dan diceburkan ke sungai. Sama persis dengan kematian sang ayah saat aksi sulap. Setelah itu, di dalam mobil, Arthur memberikan imbalan kepada Thaddeus karena membantu mengantar Dylan ke Makau. Saat di dalam air, Dylan berusaha keras agar bisa lolos. Tiba-tiba Daniel datang dan menolong. Di situ, para horsemen kembali bersatu dan mulai berpikir kenapa chip yang mereka curi palsu.
Saat kelima Horseman merancang jebakan untuk Walter, tiba-tiba Lee dan neneknya datang. Tak disangka ternyata mereka anggota The Ice juga. Pantas saja Lee dan neneknya bisa mendapatkan barang milik ayah Dylan. Keempat Horseman mengupload ke YouTube agenda sulap di London pada saat acara tahun baru. Karena Walter dan ayahnya takut kejahatannya terbongkar dengan chip yang Horseman pegang, mereka terbang ke London untuk menangkap Horseman. Begitu juga para FBI yang mengetahui para buronan ada di London. Mereka melakukan operasi penangkapan. Singkat cerita, acara tahun baru dimulai di London. Jack memulai aksi sulap tebak kartu. Di titik lain, Lulu mulai pertunjukan sulap merpati. Daniel sulap menggerakkan air. Merritt yang terpergok Casey, si anak buah Walter, mulai kabur dan memerintahkan anggotanya untuk kabur juga. Akan tetapi, keempat Horseman tertangkap anak buah Walter dan dibawa ke sebuah pesawat jet. Di dalam pesawat, Arthur meminta chipnya. Setelah chip didapat, Arthur memerintahkan anak buahnya melempar para Horseman keluar dari pesawat. Akan tetapi, tiba-tiba Jack, Merritt, dan kawan-kawan muncul dari jendela pesawat. Sebenarnya, Walter dan Arthur sudah tertipu. Pesawat yang mereka tumpangi tidak benar-benar terbang dan sudah dirancang sedemikian rupa. Truk yang membawa mereka ke pesawat sudah dilumpuhkan oleh Lee. Settingan pesawat seolah-olah terbang adalah aksi pertunjukan Four Horsemen dan disiarkan live di berbagai negara, bertujuan untuk mengungkap kejahatan Walter dan Arthur Tesler. Tidak perlu waktu lama, para anggota FBI menangkap Walker dan Arthur yang ingin menguasai perangkat lunak untuk mencuri data penting dan dijual di pasar gelap. Dan lagi-lagi, para pesulap satu langkah di depan berhasil kabur. Di akhir cerita, para Horsemen kumpul di rumah The Ice. Ada si promotor alat yang chipnya mereka curi. Mereka kaget, pantas saja chip yang mereka curi itu palsu. Ternyata si promotor itu anggota dari The Ice juga. Di sana, Dylan baru tahu ternyata Thaddeus juga anggota The Ice. Thaddeus bukanlah penyebab kematian sang ayah, bahkan merupakan sahabat dekat yang memosisikan saling bermusuhan untuk menciptakan konspirasi sulap di hadapan publik. Thaddeus sengaja tidak memberitahu Dylan agar rencananya berhasil dan film pun selesai. Oke, ini film sangat rumit, tetapi di akhir cerita semuanya terbongkar dengan rapinya. Film ini memuaskan, sangat bagus, dan bagi Anda yang suka sulap, nantikan kelanjutannya di No You See Me 3. Oke, hikmah dari film ini, sulap itu baik apabila dimiliki seorang yang baik dan sebaliknya. Apabila para penebeng wifi bingung, segera pergi ke K24 untuk membeli obat tidur agar tidur Anda nyenyak. Oke, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Salam wifi tetangga.